Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi public speaking ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Saya dari SMIK Komputama Majenang. Saya beralamat di Karangreja, Cimanggu, dan tanggal lahir saya 21 Maret 1991. Jadi saat video ini dibuat, saya berumur 33 tahun. Oke, sekarang apa lagu kesukaanmu nih? Mari kita nyanyikan bareng-bareng. Contohnya saya suka lagu sholawat nih. Sholawat Jibril ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Nyanyikan dengan lantang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, silakan kalian ulangi lagi ya dengan lantang tapi jangan malu-malu. Dilantangkan suaranya yang keras dengan jelas. Oke, silakan diulangi sendiri. Nah, sudah ya mukadimahnya ya. Sekarang kita masuk ke materi. Apa sih public speaking itu? Nah, kalau boleh kita artikan nih bahwa public itu ya di depan umum lah ya. Speaking itu ya ngomong gitu. Nah, jadi public speaking itu ya berarti bisa ngomong di depan umum. Begitu itu tujuannya ya. Terus apa saja sih contohnya public speaking? Yang pertama nih, kita ngobrol sama temen nih. Nah, itu termasuk public speaking. Kemudian storytelling, kita menceritakan suatu hal. Kemudian menyanyi juga berarti itu juga termasuk public speaking. Karena kita menunjukkan vokal kita di depan orang lain. Kemudian MC, Master of Ceremony yang biasa membawakan acara itu. Kemudian orasi, orasi di depan orang banyak. Kemudian ceramah, ini biasanya para kiai atau ustadz ya. Kemudian sambutan, ini biasanya kalau kepanitiaan atau tuan rumah atau kepala desa atau yang lain-lain. Kemudian pidato, ada khotbah Jumat juga. Kemudian diskusi, nah itu juga termasuk bagian dari public speaking, rapat dan lain sebagainya. Terus persiapannya gimana? Gampang. Kita gunakan ilmu layang-layang. Ilmu layang-layang itu seperti apa sih? Begini, kalau kita lihat layang-layang itu ya, kan ada bingkainya nih yang pakai bambu, kemudian ada juga lamaknya. Kalau saya menyebutnya lamak, kalau kalian menyebutnya apa itu? Yang kertas yang digunakan di dalam layang-layang itu. Nah, di layang-layang tadi bisa kita petik pelajaran, yang penting bingkainya. Urusan lamak itu terserah kita gitu. Oke. Maksudnya gimana nih? Maksudnya itu kalau kita mau ngomong, yang penting sudah ada bingkainya. Cara menyampaikannya itu terserah kita. Terus bingkainya ngomong itu gimana sih? Ayo kita contohkan. Nah, misalnya nih sekarang bingkainya storytelling atau cerita. Kita mau bercerita tentang sesuatu nih. Kita harus ada patokannya. Pokoknya tokohnya siapa saja. Atau yang akan kita ceritakan itu apa saja atau objeknya. Kemudian latar. Latar itu maksudnya waktunya kapan, terus tempatnya di mana gitu. Yang penting itu. Kemudian alur ceritanya nanti seperti apa. Tokoh ini berada di latar waktu atau latar tempatnya seperti apa. Nah, dengan memahami tiga bingkai ini, kita bisa menceritakan. Contoh nih, kita mau menceritakan tentang Nabi. Maka tokohnya adalah Nabi, beserta sifat-sifatnya Nabi yang sidik, amanah, tabligh, fatonah itu. Kemudian latarnya ada di misalkan di negara Mekah. Terus latar waktunya ada di zaman setelah zaman jahiliyah, mulai lahir Nabi ya begitu. Kemudian alurnya kita semua sudah tahu ya alurnya nih, mulai dari beliau lahir, kemudian tumbuh remaja,
sampai dewasa, menikah, kemudian diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun begitu, dan seterusnya sampai beliau wafat. Dengan bingkai seperti ini kita sudah memahami materinya, kemudian kita bisa menceritakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya bingkai menyanyi nih, seperti yang sudah di depan tadi contohkan ya. Itu kita yang penting sudah ada bingkai, nada, dan iramanya. Kita sudah tahu nih nada dan iramanya. Misalkan nada dan irama untuk sholawat Jibril di depan itu adalah saya menggunakan ya. Itu nada dan iramanya. Liriknya lafal sallallahu ala Muhammad. Kalau digabungkan otomatis menjadi sallallahu ala Muhammad. Seperti itu. Selesai. Itu adalah bingkainya menyanyi. Pembawaannya terserah kita gitu. Oke. Nah, selanjutnya bingkainya MC. Kalau kita mau jadi pembawa acara nih atau master of ceremony, ya langsung saja. Kita ada 3 bingkai utama, yaitu kalimat pembuka, susunan acara, dan kalimat penutup. Biasanya susunan acara ini sudah disiapkan nih oleh panitia, tinggal kita baca saja gitu. Termasuk nanti yang membawakan apa, itu siapa, begitu. Tinggal kalimat pembuka dan kalimat penutup. Biasanya kalimat pembuka tentu saja salam, kemudian ucapan terima kasih atau syukur, sholawat dan salam, kemudian ada sambutan kepada perangkat pemerintahan, keamanan, dan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, begitu. Selesai, langsung kita bacakan susunan acaranya, dan nanti ketika sudah selesai, kita akhiri dengan kalimat penutup, begitu. Kalimat penutup ya biasanya ya permohonan maaf, kemudian dengan salam penutup. Selesai, mudah kan? Nah, selanjutnya bingkainya ceramah. Ceramah atau mungkin umumnya kita sebut sebagai ya, dai lah kalau dalam agama Islam gitu ya. Itu bingkainya ada 4 ya. Kalimat pembuka dan nanti diakhiri dengan kalimat penutup. 2 yang lainnya adalah fokus kepada tema. Kemudian kita kuatkan dengan argumen atau dalil. Kita siapkan aja tuh sebelum kita ceramah. Kita siapkan dulu temanya apa. Kemudian nanti materinya yang sesuai dengan tema itu fokus. Jangan melebar kemana-mana dulu, kita fokus aja ke temanya. Kemudian dengan materi tersebut kita sampaikan dalil dari materi yang kita sampaikan gitu. Misalkan nih dalil tentang sholat, maka nanti kita gunakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat. Kita sampaikan aja. Itu adalah bingkainya. Pembawaannya atau cara penyampaiannya ya terserah kita gitu. Mau dengan kocak, mau dengan santai, mau dengan serius, terserah. Oke. Selanjutnya bingkai sambutan. Nah, kalau kita mau menyambut dalam suatu acara, ya ada 4. Kalimat pembuka, diakhiri kalimat penutup, tengah-tengahnya ada ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Itu sudah cukup. Dengan memahami 4 bingkai ini kita jadi bisa membawakan sambutan. Nah, kemudian kita sampaikan sesuai dengan gaya kita. Yang pertama misalkan nih ucapan terima kasihnya nih. Kalau untuk kalimat pembuka kan sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Terima kasih. Kita sampaikan nih terima kasih kepada yang sudah hadir, kemudian yang sudah mencurahkan segenap waktu, kemudian bahkan menggunakan harta dan kekuatannya untuk bisa terlaksana suatu acara itu misalkan. Kita sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak semuanya. Setelah itu kita sampaikan permohonan maaf. Tuh. Permohonan maaf bahwa misalkan tempatnya kurang sesuai dengan keinginan, kemudian lagi hidangan yang disajikan tidak sesuai dengan keinginan misalnya, dan lain-lain. Nah, pidato bingkainya itu ya sama ya, kalimat pembuka dan penutup. Kemudian kita fokus kepada acaranya. Acara itu acara apa begitu. Kemudian ketika berpidato kita sampaikan opini atau pendapat kita mengenai acara tersebut. Kemudian kalau misalkan kita punya arahan tertentu yang sesuai dengan opini kita atau pendapat kita, kita sampaikan di situ. Oke, ya seperti itu. Pembawaannya terserah kita.
Yang penting disampaikan dengan jelas. Nah, untuk bingkainya khotbah ini spesial ya, karena sudah diatur di dalam rukunnya, yaitu rukun khotbah dalam agama Islam nih. Ada 6 ya. Di sini saya tulis 5 karena memang yang keenam adalah tartib atau berurutan. Yang pertama rukunnya ada tahmid atau bingkainya yang pertama adalah tahmid, yang kedua sholawat, yang ketiga wasiat takwa, yang keempat membaca ayat Al-Quran, yang kelima adalah membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat, kemudian semuanya berurutan atau rukun yang keenam adalah berurutan. Nah, ini bingkai ini bisa kita gunakan. Sederhananya, kita bisa menggunakan yang simple asal sudah memenuhi 5 ini. Dan kalau kita mau lebih sedikit panjang atau katakanlah ada variasinya atau kemudian agar lebih banyak nilai pendidikannya atau banyak hikmahnya kita tambahkan. Contoh sederhana misalkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin, sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian wasiat takwanya usikum wa nafsi bitaqwallah, kemudian ayat Al-Qur'annya bismillahirrahmanirrahim, misalkan membaca surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar dan seterusnya. Kemudian doa untuk kaum muslimin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat dan seterusnya, itu sudah mencukupi kan ya. Nah, kalau kita mau menambahkan silakan disisipkan di masing-masing sela-sela bingkai tadi. Itu tidak masalah, yang penting tidak keluar dari aturan agama Islam. Misalkan ketika membaca Quran ya sesuai dengan tajwidnya. Kemudian materi-materi yang disampaikan juga materi-materi yang memang sudah sesuai dengan syariat Islam begitu. Nah, itu ranah semau kitanya itu di situ. Silakan ditambahkan. Oke. Nah, terus terserah kitanya itu maksudnya bagaimana? Maksudnya terserah kita yang di atas tadi, lamaknya, lamak layangannya itu terserah itu bagaimana maksudnya? Maksudnya ya sesuai gaya kita saja, tidak harus mengikuti gaya orang lain gitu ketika kita menyampaikan public speaking gitu. Kita gunakan gaya kita saja. Contohnya apa? Contohnya begini, ada orang yang menyampaikan public speaking dengan serius, ada juga yang dengan santai, ada juga yang banyak gerak, ada juga yang sedikit gerak, dan seterusnya. Berbagai macam cara untuk melakukan public speaking, utamanya adalah bingkai public speaking itu. Diingat, ya. Kemudian untuk siap, agar kita siap itu harus bagaimana nih? Nah, ini kok banyak sekali lafal berlatih ya? Ya memang karena dituntut untuk banyak berlatih. Oke, berlatih terus. Oke, tambahan untuk berlatih tadi ya, itu bisa misalkan berlatih di depan cermin, kemudian di depan orang lain yang kita percaya, atau yang misalkan di awal-awal kita masih malu, kita latihan di depan satu orang misalkan yang dekat dengan kita gitu, lama-lama tambah 2 orang, tambah 3 orang dan seterusnya. Nah, tambahannya nih, tenang, ada tips tambahan dari saya. Yang pertama, makan dulu. Sebelum kita melakukan public speaking, kita makan dulu. Maksudnya agar kita tidak kehilangan energi atau menguras energi ketika sedang tampil. Bisa jadi kita sudah siap, energinya kurang, kita bisa pingsan. Misal. Kemudian minum. Nah, ini ya, minum memang salah satu kebutuhan kita ya, kebutuhan pokok kita selain makan. Maka makan dan minum itu kita harus dahulukan sebelum public speaking. Kemudian lupakan dulu. Maksudnya apa nih lupakan dulu ini? Lupakan dulu itu maksudnya semua yang sedang menjadi beban pikiran kita lupakan dulu sejenak. Nanti kita pikirkan lagi. Misalkan, aduh, belum mengerjakan tugas ini, tapi sudah waktunya public speaking dan harus maju public speaking. Ya sudah, untuk tugas yang tadi kita lupakan dulu, jangan diingat-ingat dulu. Fokus kepada public speaking. Karena apa? Kalau kita mengingat-ingat tadi, bisa jadi ketika public speaking kita jadi tidak konsentrasi. Akhirnya yang sudah kita siapkan buyar deh, gitu ya. Nah, apa hadirin bisa paham? Nah, ini penting nih. Hadirin memang harus jadi paham nantinya. Karena tujuan dari kita menyampaikan sesuatu kan memberi kepahaman kepada orang lain, apalagi itu public speaking gitu ya. Terus caranya bagaimana nih? Oke, caranya adalah ucapkan dengan jelas ya. Jadi perbedaan antara huruf A sampai Z, dari alif sampai ya,
harus diucapkan dengan jelas. Kemudian ucapkan dengan lantang, lantang gitu. Jadi tidak grenyem istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa itu ya? Lantang lah ya gitu. Kemudian jangan ragu untuk membuka mulut nih, ya. Dibuka mulutnya agar suaranya keluar. Jadi jangan jangan terlalu lebar sih, nanti dikira lagi mau ngapain tuh. Kemudian jangan ragu untuk memperbaiki yang salah. Misalkan tadi ada kalimat yang salah, maaf, bukan itu maksud saya, atau mohon maaf pemirsa, yang saya maksud adalah ini, begitu ya. Jangan ragu untuk memperbaiki yang salah, sehingga nanti tujuan untuk memberikan kepahaman kepada hadirin bisa kita lakukan. Selanjutnya ada lagi nih, biar public speakingmu itu bisa tambah berkah nih. Yang pertama harus ingat bahwa senyum itu meningkatkan konsentrasi. Oke, perbanyak senyum. Makanya tidak harus giginya kelihatan semua gitu ya, tapi ya senyum sesuai dengan situasi dan kondisi saja. Kemudian kesopanan itu mata uang yang berlaku di mana-mana. Siapapun ketika diberi kesopanan pasti akan menghormati yang memberikan kesopanan itu. Maka kapanpun dan dimanapun kita melakukan public speaking, kita harus menggunakan kesopanan yang sesuai dengan tempat dan waktu tersebut. Oke? Oke, yang terakhir, saya ada sebuah semboyan, yaitu kemenangan datang kepada orang-orang yang siap. Nah, public speaking membutuhkan orang-orang yang siap, dan orang-orang yang siap itu adalah saya yakin kalian. Oke. Nah, yang terakhir kita sudah sampai kepada sesi latihan ya. Silakan pilih salah satu atau lebih dari satu tidak masalah. Kalian gunakan salah satu pilihan di bawah ini untuk bisa latihan public speaking. Yang pertama, kalian boleh ambil cerita Nabi. Gunakan apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Kemudian cerita pahlawan boleh, cerita dongeng boleh, cerita keseharian, menjadi MC Rajaban, menjadi MC Maulidan, menjadi MC perpustakaan sekolah atau madrasah, kemudian berceramah sebagai pura-puranya sebagai ustadz dalam acara Isra Mi'raj, maksudnya peringatan Isra Mi'raj, kemudian ceramah di acara Maulidan, ceramah di acara malam peringatan Nuzulul Quran, kemudian seolah-olah kita menjadi ketua panitia yang harus menyambut, kemudian seolah-olah kita menjadi kepala desa yang harus menyambut dalam suatu acara. Kemudian lagi ada juga khutbah Jumat. Nah, ini untuk laki-laki nih. Silakan ya dipraktikkan. Ini adalah beberapa pilihan yang bisa kalian ambil untuk latihan public speaking. Oke. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.